Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi bihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan, Sekjen DPP Anti Korupsi Perjuangan 45, dalam hal ini Bapak Adinda Haji Muhammad Hasbi Ibrahim SH MH. Yang kami hormati, sama-sama kita banggakan, pimpinan cabang Laskar Anti Korupsi Perjuangan Kabupaten Bone. Kami hormati para pendamping kecamatan atau desa, para Srikandi, dan kami hormati dan sama banggakan kami didampingi oleh Pak Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bone, merangkap Kepala Bidang Kenelayanan Kabupaten Bone. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan Budidaya dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari Jumat yang berberkah ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat dan kesempatan dalam rangka bersilaturahmi dengan pimpinan cabang, khususnya Adinda Sekjen DPP, yang saya rasa sangat baik pada kami, karena sebenarnya ada yang tidak bisa kulupakan pada saat kami diundang kemarin di bulan puasa, lewat Pak Kadis Damkar kemarin, seperti ini. Apalagi di bulan suci Ramadan. Pada saat itu kami diundang untuk melihat kolamnya Pak Sekjen pada saat itu. Alhamdulillah, sebenarnya saya sebenarnya kalau saya lihat kolamnya itu dengan penuh ikan, dan apalagi bisa memancing saya lihat. Pada saat itu kami diperlihatkan teknis-teknis cara pengelolaan, bagaimana bisa mengembangkan ikan, utamanya ikan air tawar yang ada saya lihat ada di televisinya kemarin. Saya bilang, wah, kalah dengan teknis, secara teknis. Seperti itu. Tapi kami lihat juga sekaligus pada saat itu sempat, karena kami tunggu pada saat itu Pak Andi Iskandar jam 3 sore dijanji, tapi datang setengah 6. Makanya saya
memenuhi undangannya 5:30 sampai berbuka puasa di rumah beliau Adinda. Allahu Akbar. Sekian, alhamdulillah, terima kasih banyak. Telah, tapi ada yang lebihan sebenarnya saya nih pada saat berbuka puasa, makanya berhutang budi sebenarnya saya pada saat Masya itu. Allah. Wah, dilengkapi dengan banyak ikan. Wah, di situ saya bisa bahwa alhamdulillah. Tapi yang lebih anu lagi pada saat, karena kami berbuka puasa silaturahmi dengan kita yang ada di dinas, mudah-mudahan harapan kami adalah kami mengharapkan pemikirannya nanti serta masukannya dan aspirasinya yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa, kami ini bisa mempertimbangkan demi kebaikan dinas perikanan ke depannya insyaallah. Mungkin seperti itu yang sebagai pengantar. Mari kami harap untuk bersinergi membangun perikanan ke depan insyaallah. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan dengan silaturahmi ini dengan Pak Sekjen dan seluruh, khususnya ada banyak serikandi. Mungkin seperti itu yang sempat sampaikan sebagai pengantar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadis beserta jajaran yang telah menerima kami di ruangan ini, meskipun soalnya jadwal sebelumnya bolak-balik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kami minta sama Pak Sekjen kemarin kalau hari Jumat Pak, kebetulan saya selaku ketua DPC bertugas juga di Makassar. Oh, iya. Jadi meminta kalau hari Senin saya punya waktu yang saya harus tinggalkan di Makassar, jadi saya minta hari Jumat saja. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus menjalin silaturahmi yang pada hari ini antara kami pengurus Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 bersama Kadis Perikanan Kabupaten Bone, dan perkenalkan Pak, saya Hardin selaku Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Sebenarnya saya sering bolak-balik di sini Pak, terutama sama Pak Andi Supina. Jadi banyak hal yang kami selalu diskusikan, karena di sebagian besar anggota Laskar Pejuang 45 itu ada nelayan Pak. Jadi jangan heran kalau datang ke markas disuguhkan dengan ikan darat dan ikan laut. Jadi itu mungkin. Jadi saya perkenalkan kami di sini bersama pengurus pusat Sekjen DPP Pak Muhammad Haji Asbi Ibrahim SH, kemudian ada pengurus DPC juga kemudian ada pengurus DPW juga dari provinsi Pak Haji Damri. Jadi terserah Pak, kalau Pak Sekjen ada di Bone, saya selalu berkomunikasi, ayo kita ketemu sama silaturahmi sama pimpinan-pimpinan Bone. Bagaimana berdiskusi, bersilaturahmi, bagaimana kita memberi solusi, menawarkan solusi, memberi saran kepada pimpinan kita, orang tua kita, terutama yang pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten Bone. Jadi kemarin Pak, kami sempat diskusi dengan Pak Kapolres. Sebelumnya sudah ketemu hampir semua dinas Pak ya, sudah dinas perhubungan, sudah dinas PUPR. Jadi kita inspektorat juga. Jadi kita berusaha bagaimana permasalahan-permasalahan kecil itu kita coba sinergikan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan apapun permasalahan itu. Contoh kemarin jalan-jalan kecil yang berlubang yang mengakibatkan kecelakaan, ada yang meninggal, anaknya Pak polisi. Kemudian kita bagaimana, kita kan takut sebenarnya Pak, jalan kecil itu
kita mau tambah kita takut kena hukuman juga. Jadi kita coba diskusikan, alhamdulillah diberi solusi. Kalau memang mau ditambah silakan ditambah. Artinya dinas itu memberikan jalan. Begitu juga dengan perhubungan, banyak hal-hal yang disinergikan, yang didiskusikan. Begitu juga dengan inspektorat. Jadi kami di Laskar Tom, meskipun Laskar anti korupsi, tapi kita bukan datang untuk kalau ada korupsi sedikit langsung gitu. Jadi kita berusaha bagaimana mencegah. Kita fokusnya adalah pencegahan, bukan penanganan. Jadi kami belum ada bahwa di Laskar itu ada misalnya oknum, ada pimpinan yang dilaporkan gara-gara korupsi dan sebagainya. Yang kedua, kami di Laskar anti korupsi Pak bukan cuma fokus ke pencegahan korupsi. Semua permasalahan masyarakat itu kita dampingi, termasuk perceraian, termasuk kawin lari dan sebagainya, permasalahan tanah, itu cuma kita dampingi. Tapi mereka yang datang ke kami juga tidak bisa menolak. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian di belakang juga ada Serikandi ada juga pengurus sendiri Pak khusus wanita. Yang saya heran kenapa tidak ada Serikanda. Di mana-mana saya lihat kalau perempuan dikasih Serikandi pengurus begitu, kalau di laki-laki nggak ada Pak. Ya. Nah, untuk mungkin itu hanya pengantar Pak untuk memperjelas. Sebentar mungkin ada sharing sebentar, dan sebelum ke sana mungkin ada sepatah kata ataupun pengantar dari Bapak Sekjen yang kebetulan hari ini ada di Bone, jadi kita langsung. Silakan Pak, saya persilakan. Izin puang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Jazakumullahu khairan katsiran Nasional DPR RI. Bapak Kadis dan Sekretaris Kadis sekaligus juga Kepala Bidang Nelayan dan Kepala Bidang Pembudidaya, kami bersyukur dan mudah-mudahan di sini di sekeliling kita ada pendamping dari perikanan. Kita sangat bersyukur Puang pada hari ini karena Laskar Anti Korupsi sebenarnya saya sedikit menyambung dari Bapak Harding SSI, SPD, NPD. Laskar Anti Korupsi ini Puang seluruh Indonesia. Di sebelah kirinya dari provinsi Pak Haji Tamrin, baru-baru pernah tugas di Kepala Desa 2 periode. Mas Pul di sebelah kanan saya bagian pelaporan provinsi Bapak Samsudin SH CLE, dan masih banyak sebenarnya Pak Wakil Ketua yaitu Bapak AKP Purnawan Suherman, baru pernah tugas Pak di kepolisian. Dari kita kadang TNI Polri yang baru bertugas, yang bagus, kredibel, kita ajak bergabung Pak se-Indonesia. Pak Desa tolong diperbaiki, ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, coba Pak, kalau memang tidak diperbaiki kita menyurat ke inspektorat supaya ditegur. Tapi kalau tidak, baru kalau betul-betul tanda petik bandel, oh berarti orang ini harus sesekali diberi pelajaran. Jadi langsung kita pressure lagi penegak hukum, jangan diberi ampun, karena sudah 4-5 kali sudah berlebihan toleransi kita. Bapak Kadis yang kami muliakan, kami banggakan di hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Puang, saya melihat perikanan mulai dari perbatasan Sinjai sampai dengan Wajo. Saya mau mulai dulu dari perikanan di sektor daratnya atau pembudidaya yang ada di darat, baik tambaknya, ya kan Pak. Kami mengharap Pak, banyak tempat sangat potensial. Kalau kami mulai Pak dari ujung Laboto misalnya Pak, banyak daerah rawa yang banyak air. Apalagi kalau kita bergeser lagi ke Uloe, yang mestinya Pak menjadi perhatian pemerintah. Tapi dalam hal ini Pak kami beri masukan, tidak mengkritik Pak, memberi masukan. Karena saya memahami Pak bahwa anggaran ini mungkin dalam hal ini legislatif dan eksekutif kurang memberi perhatian. Tapi mudah-mudahan ini audiovisual yang kita nanti tayangkan ini, siapapun bupati dan penjabat, karena penjabat lumayan lama Puang, itu masih penjabat di Kabupaten Bone setahun lebih, dan anggarannya hampir sama dengan yang definitif. Jadi kami mohon Puang, semua budidaya yang tawar dulu, kami belum budidaya yang asin atau air laut,
Itu banyak sekali Pak. Kalau itu dibudidaya, saya tidak perlu menyebut jenis-jenis ikannya, karena ikan yang semua yang ada di tawar di Bone ini laku di seluruh Sulawesi. Karena masih banyak sekitar kita yang tinggal di gunung yang membutuhkan ikan. Jadi kami mohon Puang, ada perhatian serius karena banyak sekali rawa tidak berfungsi. Kami tanya, kalau kami ada datang ke desa-desa, kenapa ini nggak dimanfaatkan? Kalau di Watu sekarang, desa Watu bagus. Kalau bisa kita kerjasama semua kepala desa Watu, ada menjadi ikon. Misalnya begini Puang, oh kalau buah-buahan, oh ada di Rapa misalnya, oh ada di Salampe, Saleba, oh ada misalnya di Hombes, misalnya Puang. Kami mau ke depan, kalau misalnya perikanan, oh budidaya tawar, itu Puang, ada ikon, apalagi di Uloy. Di Uloy itu, saya melihat itu hampir ada 60 hektar Puang. Luar biasa dan sulit ditanami untuk padi. Lebih banyak di situ rawa untuk kebutuhan air. Karena padi ketika banjir habis, langsung tenggelam. Jadi kalau bisa Puang, budidaya air tawar ini, bagaimana pemerintah betul-betul mengalokasikan anggaran dan memaksimalkan juga pendampingan. Karena kadang masyarakat ini, saya melihat, saya nggak tahu dulu, sempat saya tanya dulu Pak Kadis, Pong, ada informasi pemberian bibit misalnya, atau benur memberi bibit misalnya ikan nila, tapi ditolak. Saya bilang, kok kenapa ditolak? Gratis saja ditolak. Jadi masuk kami Puang, bagaimana nanti dengan pendamping ini, dengan kualitas yang bagus dan pendekatan yang bagus, tidak saja hanya sekedar memberi yang punya lokasi. Sekali lagi, yang punya lokasi. Kalau tidak punya lokasi jangan diberi. Yang punya lokasi, karena banyak sekalian ya ditaburlah itu benih, tapi benihnya tidak di follow up, tidak dikasih, tidak ada pakan dan lain sebagainya. Sementara target pemerintah memberi benih. Jadi itu dulu Puang yang mengenai pembudidaya. Apalagi kita belum lihat ada bagaimana di YouTube yang lihat sangat terkenal budidaya dengan sains teknologi yang canggih. Saya belum menuju ke situ Puang. Karena Bone jangan dulu kita berdaya saing yang tinggi. Bagaimana dulu pemerintah benar-benar mengalokasikan yang efektif. Itu dulu yang efektif Puang. Karena saya melihat ada alokasi dana tidak efektif. Saya tidak tahu apakah ini bantuan dari calon legislatif dari DPR RI, saya nggak tahu. Karena kadang ada bibit Puang, dinas mestinya harapan kita, walaupun legislatif yang sudah duduk di DPR RI masuk di komisi perikanannya, kan kita tahu masuk di komisinya, mestinya ada koordinasi dengan perikanan supaya perikanan yang tahu. Jadi jangan karena dia misalnya konstituennya benar, tapi kadang kan konstituen dijual. Kami tidak mau misalnya ada di daerah lain dikasih hand traktor tapi kan nggak punya sawah, akhirnya apa? Digadaikan, disewakan, jadi nggak efektif, negara rugi di situ. Tanda petik di situ terjadilah potensi kerugian negara atau corruption. Nah ini yang kita tidak mau. Kalaupun itu terjadi, Pon, saya pernah ada negur di Bone agak sedikit meleset Pon. Saya bilang, kenapa ada oknum camat waktu itu dapat traktor dan saya tahu dia tidak punya sawah. Terus saya bilang, Pak Camat, kemana traktornya? Ah, Dinda ini bertanya macam-macam. Saya bilang, enggak, saya bertanya kemana, karena saya tahu dapat bantuan. Akhirnya karena saya tahu bergelagat jawab, saya nggak lanjutkan karena perhatian. Kemudian setelah perhatian Puan, kami mohon masukan bahwa bagaimana bibit ini Puan, ada juga setelah bibit ada perhatian pakannya. Sumber airnya dari mana, kemudian pakannya dari mana, bibitnya dari mana. Karena kami jujur sebagai Sekjen Laskar Anti Korupsi, jangan sampai pemerintah punya perhatian serius memberi bibit, memberi pakan, tapi mati di kolam. Jadi kan negara kasihan. Padahal maksudnya pemerintah, kalau 1000 bisa menjadi nanti 30.000, kan keluarganya hidup. Lapangan kerja tercipta. Kami pasti tahu itu target pemerintah. Pak Kadis melakukan itu dan jajaran pasti itu Puan. Jadi kami sekali lagi, jadi tadi ada perhatian alokasi anggaran. Kemudian kedua, ada betul-betul inventarisir bahwa orang ini punya apa lagi namanya, hobi di tempat Ibu Haji Ondeng itu. Ya kalau dikasih bibit apa aja besar, karena setiap pergantian pasang surut bibit masuk dan besar sendiri karena bersama dengan pakan yang ada di air. Yang kedua Puan, bahwa khusus di perikanan, sebentar dulu saya belum. Yang kedua Puan, bahwa perikanan di darat ini tambak, kami melihat banyak keluhan itu pupuknya, untuk pupuk. Karena banyak saya lihat seperti ada di Kaju, setengah mati dapat pupuk.
Bahkan tidak bersubsidi pun Puang setengah mati didapat. Jadi karena DPR RI besok Puang ada, insya Allah, apakah Selasa atau Kamis, RDPU, kami mau singgung ini Pak, semua. Karena sudah pernah DPR menjanjikan, bilang katanya pupuk nggak langka, saya bilang. Yang dimaksud tidak langka, misalnya manusia. Kalau makan 3 kali, minimal setengah piring sekali makan ada. Tapi kalau pupuknya 1 hektar 6 sak dikasih 2, itu langka menurut kami. Tapi maaf Puang, bukan ke Puang kita kritik, artinya nasional. Jadi mohon pemerintah bahwa 1 hektar itu, nah ini nanti Pak Haji Tamrin kan punya tambak berapa Pak Haji? 1 hektarnya berapa pupuk? 6. Tuh, berarti hampir sama Puang. Jadi mohon Puang benar-benar diinventarisir maksimal. Tinggal nanti kita sama-sama desak sampai ke Menteri Pertanian bahwa di Bone ini kalau benar-benar dikasih pupuk luar biasa. Belum lagi nanti Puang, walaupun ini bukan ke wilayah kita seperti jagung, banyak mengeluh, tapi walaupun ini karena bukan ranahnya di perikanan. Nanti kita singgung di pertanian. Jadi mohon Puang, benar-benar mari kita desak bersama. Karena Puang ini punya hati. Saya tahu kalau perlu kayak zaman Soeharto mau beli banyak, menimpa malah berlebihan pupuk. Kami rindu, ya mudah-mudahan lah 2024 ini pemimpin yang kita harapkan, entah Bapak Anies Rashid Baswedan atau Bapak Ganjar Pranowo atau Bapak Prabowo ada. Tapi saya sudah tahu, sudah ada yang komitmen tegas bahwa ingin mengembalikan pupuk yang industrinya ada di Bontang PKT, yang industrinya ada di Sriwijaya Palembang, yang industrinya ada di Gresik Petrokimia. Dia mau komitmen kembali ke zaman Soeharto. Tapi hari ini karena kita tidak berkampanye Pol, karena memang bukan tempatnya untuk kampanye hari ini, itu dia komitmen bahwa nanti pupuk murah dan terjangkau di mana-mana. Kenapa harus diekspor ke luar negeri sementara dalam negeri kita banyak kebutuhan pupuk tidak terjangkau? Itu yang kedua Pol. Jadi mohon perhatian pupuknya ini, karena bagaimanapun sekali lagi bibitnya dibantu subsidi, bahkan dikasih pakan gratis, tapi kalau pupuk tidak ada Puang, mati. Yang ketiga, khusus ini untuk pembudidaya di laut. Wahai saudara yang punya alat tangkap seperti trol panjang, kau jangan mendekat di budidaya budidaya apalagi namanya rumput laut. Kalau kau kena rumput lautnya kau harus ganti. Kami begitu Kok. Banyak orang sudah ini teman-teman nelayan troll kasihan diganti. Kalau kok kena beleknya pukat jangkarnya apa, atau Pak Bubung kan ada istilah Pak Bubung. Oh yang nelayan alat tangkapnya jauh. Oh tapi ada juga Pol, saya mohon. Ada juga perikanan karena mungkin nggak kontrol. Saya nanya Pol. Oh gaya ditempatkan di sini Pol. Jadi kadang marah Pol dengan anak tangkap lain. Akhirnya Pol bahasa orang Bugis nalulu nih. Maka di daerah mereka lalu, nah mau salo, na retei agar anu bina, pasti mereka Pol segan demi ketertiban mereka. Karena kalau budidaya orang bilang rumput laut agar-agar semua Pol dipisah, sekarang jaring, jangan senaknya juga Pol, bahkan di tengah sungai yang dilewati lintasi masuk muara keluar muara itu dipasangin Pol masukan. Itu yang ketiga, supaya kita ada kontrol Pol bersama. Nah yang kelima Pol, kalau ada bantuan seperti mesin ketinting dan lain sebagainya, walaupun itu Pol usulan dari legislatif yang duduk, bisa ke Pol kita koordinasi baiklah sebagai anak bangsa. Benar-benar data dari mereka silakan, tapi di compare Pol data dari perikanan. Karena banyak saya lihat Pol, jujur, nah balu nah pas sewang supaya tetap koordinasi Pol. Oh data misalnya Pol, katakanlah si A dapat bantuan ketinting, ternyata si A itu Pol tinggalnya di darat, tidak ada juga sungainya. Ya janganlah, lebih baik Pol ditukar. Kamu dapat bantuan cangkul nanti, atau traktor, atau juga begitu perahu Pol, yang mestinya perahu semua yang ada airnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Tamri? Saya ada tambahan dulu dari bagian pengawalan dan pelaporan Bapak Samsudin SHCLE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan terkait dengan pelatihan pembudidaya dan kalian. Saya melihat
bahwa sudah lumayan banyak Dinas Perikanan membawa pembudidaya pelatihan di daerah Jawa begitu. Kalau izin kalau salah, Sukabumi atau di mana. Alhamdulillah saya lihat sudah terrealisasi bantuan pembudidaya ini. Cuma bukan kritikan ini, hanya sebagai masukan barangkali dari Laskar. Kalau per orang dibawa ke Jawa kan mungkin per kelompok ini, jadi mungkin per kelompoknya dibawa. Kalau dibawa pelatihan ke Jawa, misalkan 15 sampai 20 orang, itu tidak mungkin dibawa semua. Hanya satu orang yang mewakili 20 orang ini, dan ini tidak signifikan. Ya, yang tadinya yang satu orang yang mewakili ini seharusnya atau sebaiknya memberikan sedikit penelitian terhadap anak buahnya atau terhadap anggotanya. Namun mungkin ada sedikit persen yang kurang sehat sehingga tidak diberikanlah pelajaran apa yang dipelajari dari pelatihan di Jawa begitu. Nah, sekarang ini saya lihat sudah terrealisasi di bawah pembudidaya dan bantuan dari perikanan. Saya mau tanya ini supaya publik tahu apakah bantuan itu dihibahkan dan berapa nominalnya per orang, atau di bantuan ini sebagai sebagian uang tunai atau sebagian bibit, ya. Itu satu. Kedua, saya melihat pembudidaya ikan ini terkadang sudah siap kolamnya, namun benihnya belum ada. Kenapa tidak diberikan pelatihan teknis teknologi hatchery dalam hal pembenihan bibit, pembenihan ikan lele, supaya mereka bisa sudah diadakan pelatihan, mereka para pembudidaya yang sudah melalui pelatihan tadi, begitu ada kolam langsung disiapkan bibitnya, supaya pembudidaya ini betul-betul diambil sebagai pekerjaan tetap, bukan sampingan. Nah, kalau disiapkan oleh para pengusaha, itu janjinya macam-macam. Nanti saya kasih bibit harganya sekian, karena bibitnya mau laku. Kalau ini para pengusaha, tentunya berbeda kalau dari Dinas Perikanan. Tentunya ada pembinaan begitu. Bibit kalau masih kecil itu kan para pembudidaya itu mereka belum paham, banyak sekali belum paham. Ketika mau dilepas bibitnya itu bagaimana caranya? Apakah langsung dituangkan dari tempatnya atau secara pelan-pelan? Ini perlu pembinaan. Kalau 2000 benih bibit yang dilepas mati 30%, apakah bisa untung? Mana lagi pakannya. Nah, barangkali bisa diadakan pelatihan teknis teknologi hatchery skala rumah atau hasra, supaya pembudidaya ini begitu membutuhkan bibit langsung ada. Ya, itu sekedar masukan aja, daripada dibawa pelatihan ke Jawa, mana lagi keuangan di Boneiris, daripada uang dibuang-buang ke sana, mendingan kita ambil tenaga ahli dari perikanan sendiri, supaya mereka bisa merasakan semua, bisa dipanggil semua kelompok-kelompok pembudidaya. Harus ada pelatihan khusus supaya tingkat kematian itu bisa menurun. Seperti itu.
Ya, sekira begitu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Pak Yusman? Ada dari darat? Sedikit kita kembalikan dulu. Kami kembalikan dulu. Terima kasih Dinda atas saran dan masukannya. Pertama, berbicara masalah permasalahan yang ada di masyarakat, memang khususnya nelayan dan pembudidaya itu khususnya memang banyak permasalahan di tingkat perikanan, khususnya sarana prasarananya, sumber daya manusianya, dan lain-lain yang bisa kita antisipasi untuk meningkatkan semua itu supaya dapat meningkatkan produksinya. Namun kalau pertama masalah asedian, masalah potensi perikanan di sektor darat, khususnya tambak, budaya payau, termasuk juga tawar ya, tawar. Pertama tadi payau, masalah banyaknya potensi yang tidak berfungsi, karena memang di budidaya payau kami, tambak ini disinggung tadi bahwa potensi memang cukup besar, kurang lebih 15.000 hektar ya, lebih payau kita, payau. Namun anunya apa, realisasi penggunaannya sebenarnya, pemanfaatannya itu masih ada kurang lebih 4.000-an, lebih dari 15.000 itu. Jadi ada kurang lebih 11.000 hektar lebih itu yang termanfaatkan dari 15.000 lebih yang potensi kita yang ada. Namun perhatian kita memang utamanya legislatif kita yang ada di pusat sudah memberikan bantuan semacam ekskavator, namun tidak signifikan, tidak bisa dari semua itu potensi kita yang termanfaatkan memang belum bisa terjangkau karena masih sedikit. Namun termasuk juga ekskavator kita yang ada di dinas ini yang sudah 11 tahun tidak ekonomis lagi, sehingga ini memang permasalahan juga yang bisa, insya Allah mudah-mudahan ke depannya ini. Malah pernah saya lapor ke DPR bahwa mungkin lebih bagus dilelang saja untuk dia supaya bisa ada lagi yang baru, karena itu yang lebih banyak kosnya daripada keuntungan apa yang dianukan, sehingga itu yang terjadi di payau. Kemudian disinggung tadi tentang di air tawar juga potensi kita cukup besar, 34.000 lebih hektar itu hanya 22% saja yang termanfaatkan, sehingga memang perlu bagaimanalah bisa apakah dengan lewat pemerintah, apa dengan program-programnya, dengan hasil musrembangnya, karena tidak bisa kita berbuat tanpa ada hasil musrembang, ada kebutuhan masyarakat yang ada di bawah, seperti itu. Memang kita tahu persis bahwa pemberian bibit yang ada di kami juga sangat-sangat terbatas, dan indukan kami ini baru 1 bulannya lalu Pak Sekjen, sehingga mungkin 2-3 bulan lagi baru bisa ada bibit yang bermutu. Orangnya makin itu bibit, makanya ayo tonarengi Pak Kadis, denam galo pertumbuhan, nah kan seperti itu. Jadi seperti itu masalah bibit air tawar, benih-benih bibit kami yang ada harusnya air tawar, tapi yang ada pada kami hanya nila dan ikan mas, yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang
tapi untuk sementara indukan kami juga baru kami ada sebenarnya indukan lama sudah 3-4 tahun yang lalu, jadi hasilnya juga mungkin tidak optimal, artinya mutunya itu tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga siri kamperengi Pak Sekjen seperti itu. Kemudian masalah alokasi anggaran yang ada, sebenarnya memang berbicara masalah anggaran, saya kira kita juga memang tidak bisa berbuat lebih banyak kalau anggarannya memang tidak ada dari pusat, karena anggaran kita di daerah sangat-sangat terbatas. Jadi kalau tidak mengharap dana alokasi khusus, tidak bisa kita berbuat lebih banyak tentang itu. Apalagi kalau saat sekarang ini anggaran-anggaran kita mulai sejak COVID ini sampai sekarang masih belum normal Pak Sekjen, sehingga anggaran kami untuk berbuat untuk apa yang diprogramkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di bawah, khususnya di air tawar. Untuk anggaran APBD belum bisa kita berbuat lebih banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan ada anggota legislatif kita yang bisa aspirasinya itu bisa turun, dan selama ini ya banyak yang turun, termasuk tahun ini insya Allah ada seperti bioblok, dan nanti saya singgung nanti tentang pertanyaan terakhir. Kemudian masalah patroli di laut, ya sebenarnya kami sangat ingin bersinergi dengan Bapak, khususnya Pak Sekjen dan semua jajarannya. Namun kalau kita berbicara wewenang, tidak ada wewenang kami Pak Sekjen di laut. Sejak berlakunya Undang-Undang 3 tahun 2014, kewenangan di laut tidak ada, sehingga dinas kami bukan lagi dinas kelautan, tapi dinas perikanan saja, bukan dinas kelautan dan perikanan. Sehingga untuk sebenarnya ada stibok yang ada di sana, tapi bukan kewenangan kami. Ada UPTD-nya provinsi yang ada di Londres sana Pak Sekjen. Tapi insya Allah bisa bekerja sama untuk itu. Malah kami dulu waktu UPTD yang dulu, malah kami dijanji jalan-jalan sama Bapak Bupati dan lain-lain, tapi setelah di non-job lain lagi, sehingga tidak bisa lagi koordinasi dengan Pak Asis. Dulunya Pak Asis waktu datang Swipok ada yang besar di sana, tapi kewenangan kami di laut itu yang saya katakan tadi, tidak ada lagi untuk bisa berbuat lebih banyak untuk di laut, tapi hanya pembinaan bagi nelayan. Jadi kewenangan kami hanya dalam bentuk pembinaan, tapi kewenangan dalam kebijakan di laut dulu ada 0 sampai 6 mil ya, tapi 0 sama 4 mil. Tapi sekarang setelah dicabut berlakunya Undang-Undang 23 ini tahun 2014, kewenangan kami tidak ada lagi tentang itu di laut. Dan insya Allah kami juga kalau seperti alat tangkap yang biasa kita sarankan ke nelayan, itu alat tangkap yang ramah lingkungan. Ini ada ahlinya di samping kanan saya, Mas Iri, kamu bicara sedikit, tapi ada ahlinya. Tapi seperti itu kami harapkan di masyarakat, bagaimana bisa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan seperti itu. Kemudian ada ini yang parah, ini bantuan mesin ketinting yang diperjualbelikan. Ini sebenarnya yang tidak bisa terjadi, karena sebenarnya bantuan mesin ketinting ini tetap memang lewat sebagian lewat dinas, sebenarnya semua kelihatannya, tapi karena aspirasinya AYP, orangnya juga AYP yang banyak berperan, ini Madarina, tapi tetap lewat dinas sebagai pertanggungjawaban. Yang penting ada kartu kesukaannya, yang penting bersyarat. Kami juga tidak memang
ada anunya, memang dari anggotanya AYP juga memang biasa seperti mesin ketinting itu yang banyak, yang tahun lalu ya lebih 2017 kalau nggak salah. Namun semuanya itu tapi tidak ada kuberikan tanpa, memang lewat dia juga, lewat di sini juga, tapi saya tidak tanda tangan dan SK-nya itu kalau tanpa ada kartu kesuka. Jadi kartu kesuka itu sebagai persyaratan kami bahwa itu adalah nelayan, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ini kami mengharapkan juga bersinergi dengan Pak Sekjen, dengan jajarannya untuk bagaimana supaya ini bisa lebih baik lagi ke depan, tidak ada yang seperti yang diperjualbelikan seperti itu. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa memang di tahun ini ada programnya Airmarking tentang bagaimana meningkatkan SDM nelayan dan pembudidaya. Salah satu di situ programnya adalah ada studi tiru ke luar Sulawesi. Jadi memang ada beberapa kali kami laksanakan studi tiru khusus untuk nelayan dan pembudidaya, yang tapi kami dampingi sebagai pendamping juga sebagian, tapi lebih dominan adalah nelayan kami bawa. Mudah-mudahan ini saya lihat banyak kelebihan keuntungannya setelah dari sana. Dia melihat keberhasilannya di sana, seperti di Sukabumi, keberhasilannya bagaimana biofloknya itu supaya bisa berfungsi dengan baik, karena banyak bioflok yang ada di sini tidak agak senero, ada yang kayak kadang mati sebelum ya cepat ini. Tapi dengan adanya kemarin studi tiru itu betul-betul pembudaya itu, pelaku usaha budidaya itu betul-betul belajar di Sukabumi kemarin. Jadi sanggap, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan SDM-nya dia supaya bisa mencontoh dia untuk kebaikannya, untuk peningkatannya di sana. Termasuk juga nelayan, kami bawa ada nelayan berhasil di beberapa tempat, termasuk pelabuhan Nusantara yang terbesar di Indonesia. Kita datangi di sana, bisa melihat keberhasilannya. Tapi saya lihat di sana kapalnya jauh, dia belum ada api. Ini paling besar 30 GT, dia di sana sampai ratusan berapa 500 GT, kita hanya 30. Jadi memang sulit kita untuk bisa menandingi, tapi kita insya Allah bagaimana bisa ke situ juga dengan melihat keberhasilannya dia, insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian itu masalah pelatihan dan di pembudidayaan, dalam hal ini bagaimana meningkatkan SDM-nya nelayan kita. Salah satu juga bantuan yang ada di sekarang ini, mulai dari kemarin juga ada berapa unit, adalah bantuan bioflok. Yang ditanyakan masalah memang anggarannya itu anggaran pusat, tidak ada langsung dikasih dalam bentuk uang pelaku usahanya atau kelompok pokdakannya, semua dalam bentuk barang. Jadi pemberiannya itu, bantuannya itu dari awal semua ditanggung semua karena ada anggarannya saya tidak bisa sebut, tapi karena bukan di kami tinggal, tapi kalau bisa memperkirakan mungkin kurang lebih 200 juta berangkat satu lokasi.
tapi lokasinya itu bersyarat. Meskipun ada proposalnya masuk, tapi setelah karena ada timnya, saya lihat dari pusat turun tingkat kelayakannya, layak nggak dikasih ini atau tidak. Ada kalau lokasinya seperti kemarin di Sibulue 2-3 kali pindah, karena kalau tidak ada tempatnya dia tidak yang strategis tidak bisa juga dikasih. Meskipun dia ada proposalnya masuk dan lain-lain, tapi setelah tim turun untuk memverifikasi lokasi layak atau tidaknya, dia tidak dikasih. Tapi salah satu persyaratannya itu adalah ada kelompok pokdakan yang ada kelompok pokdakan yang memenuhi kebutuhan apa yang dianukan di situ, dan membuat semacam proposal seperti itu, dan dilengkapi semua kartu kusuka, karena tidak bisa tanpa kartu kusuka seperti itu. Pupuk masih ada pupuk ini ya. Pupuk memang sebenarnya ada kuota tersendiri di masing-masing, baik pertanian biasa nebeng di pertanian, tapi saya tidak tahu hari ini sekarang ini kalau waktu saya kadis pertanian nebeng di pertanian lewat RDKK masing-masing. Tapi memang sampai saat ini memang bukanlah juga, kalau kita bukan langkahnya apanya, tapi memang kuota lebih sedikit daripada kebutuhannya cukup besar, sehingga biasanya kita disarankan ada pupuk alternatif, apakah dia pupuk kandang atau pupuk yang non subsidi seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah kuota itu memang kalau antara kebutuhan dan kuota jauh lebih besar, dari jauh lebih besar kebutuhannya dibanding dengan sedikit sekali kuotanya, sehingga kalau tidak cepat bikin RDKK, malah sekarang saya lihat di pertanian itu sesuai dengan KTP-nya juga itu apa? Kalau tidak sesuai di KTP-nya, bukan ini tidak bisa dapat. Saya sendiri juga kemarin padahal teman akrab kak pengecernya, tapi nah setabek puang saya tidak bisa kasih tanpa ada RDKK di dalamnya itu degaset, tak kalau di RDKK bukan tidak bisa. Jadi nasetabe puang dia pada riolo biasa tuh bawang bilang sekarang tidak bisa. Engkau 10 berapa tahun yang lalu waktu saya kadis pertanian, ada pupuk apa? Ada, silakan pong ambil begini berapa kita mau ambil. Tapi sekarang tanpa lewat itu tidak bisa. Lewat RDKK ada mana KTP-nya sesuai dengan RDKK itu yang sehingga memang sangat-sangat sulit juga. Tapi pernah saya lapor juga ke Jakarta waktu tentang masalah pupuk itu, karena sekarang Dinas Perikanan sudah keluar kotanya di pertanian, sehingga saya bilang wah bagaimana ini, anunya juga tidak bisa menindaklanjuti itu, sehingga tidak tahu bagaimana caranya kemarin pusat itu, sehingga memang tapi tetap teman kami penyuluh partnernya kelompok pokdakan sudah bisa membuat semacam RDKK, karena tanpa RDKK tidak bisa Pak, seperti itu ini tentang pupuk. Dan memang kalau kita bilang memang banyak mengeluh tentang pupuk dan untuk itu siapapun sebenarnya bupatinya, kalau kotanya sedikit dia agak kalau kota tidak mencukupi untuk dikasih, tapi kota itu diatur oleh provinsi. Waktu saya kadis pertanian, saya kerjasama dengan Pak Lutfi, Pak Kadis tolong, saya punya RDKK ada semacam apa itu, setelah habis kuota bisa mengusulkan untuk menambahan, tapi kalau ada kota dari kabupaten lain tidak memanfaatkan, kita bisa dikasih, tapi tergantung lebih-lebihnya antara, karena yang menentukan biasanya itu dinas provinsi seperti itu.
Mungkin itu tanggapan kami, Pak Sekjen, Dinda. Mudah-mudahan ini masukan Bapak bisa kami pertimbangkan, dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan ke depan perikanan bisa lebih maju lagi, insya Allah. Begini, nelayan alat tangkap lain, misalnya nelayan troll tanda petik quote and quote juga, walaupun belum legal, ya cuma polisi kebijakan di daerah karena namanya mau hidup semua. Dan dia banyak memberikan kontribusi, karena jujur kalau tidak ada troll, saya lihat di Bajoe hampir sulit ikan yang ada di pasar Bajoe, karena misalnya Pak Gai kan 1 minggu baru datang, ada 2 minggu baru datang, ada 3 hari, kecuali hanya bagan. Jadi kalau hampir nggak ada troll, kalau hanya mengandalkan jaring, itu juga pertimbangan kita supaya nelayan troll tradisional, karena kita sebut tradisional, apalagi disebut dibilang negara cari-cari, ternyata jaring juga ambil cari-cari, kemudian bele, bagan, bahkan cari-cari memang ternyata pun setelah saya investigasi dari tahun ke tahun, karena saya juga dulu anak nelayan, anak Pak Bagama Tepuang di Kajuara, bagang ke Sitama Tua, ternyata cari-cari letu maka kodori 23 cari-cari itu puang, dengan cicar lepang, kupikir kemarin mancicar lepang nih, karena kan ada kritik, capu cari-cari. Kutanya, cari-cari ini memang bisakah menjadi cara lepang atau bisa menjadi ikan yang besar? Ternyata tetap begitu, malah punah sendiri. Maksudnya begini Puang, yang tadi bantuan dibilang Sri Kandi, kan ada nelayan troll ini kan banyak keluarganya Puang alat tangkap lain. Jadi kalau dapat bantuan, dia tidak troll lagi dia Puang. Tapi kenapa ditarik? Nah berarti kan maksudnya jangan terlihat ada diskriminatif. Padahal kalau dia ambil Puang, otomatis dia pakai itu ke tinting. Misalnya kalau dibantu ya perahu, pasti dipakai Puang. Dia tidak mungkin Puang kalau dikasih ke tinting troll, mengatar dari troll Puang, ya kan? Jadi itu mungkin Puang. Nah tadi posnya menarik ini, RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, ini bagus memang Puang. Jadi saya sedikit Puang mengenai tadi ada ekskavator. Saya tadi Pak Puang, walaupun guyon tapi saya mau serius ini. Kalau memang Puang misalnya ekskavator kita bekerja sama dengan Laskar, bukan menghibahkan Pak, memberi coba kepercayaan kepada kami. Bagaimana Puang? Karena saya ini orang tambang, saya banyak Puang bengkel workshop kami siap di Kaltim, bisa saya bawa ke sini Puang. Sambil nanti saya lapor ke kita Puang, misalnya oh ada desa ini mau pakai operator kami, alat kami, laporan ke kita Puang. Saya ada melihat di dekat desa Limpo, desa Malela ya, desa Undra, dusun Malela. Saya sempat ada ekskavator, ada yang bilang itu punya pengairan. Saya bilang kenapa nggak diperbaiki? Padahal saya pun bisa berkontribusi ke republik ini, ke negara ini, bantu. Nah, ada lagi terakhir Puang, walaupun ini anggaran minim, tapi kan tidak mengapa Puang ke depan dan nextnya ini supaya Puang ada SPBU terapung. Masa kita kalah Puang di Palembang? Saya keliling Puang, Bengkulu, semua daerah-daerah terapung selalu ada SPBU. Kita di bawah nih Puang, masya Allah ini kota besar. Kalau memang tidak ada anggaran kabupaten, ya provinsi. Kalau tidak ada provinsi Puang kan bisa pusat. Ada SPBU terapung kalau boleh usul Puang di Barambok 1, di sekitar Lamuru 1 Puang, kemudian di sekitar Bajoe 1, di sekitar Salomeko 1 Puang dekat Kajuara. Jadi tengah-tengah Puang antara Salomeko ke Kajuara. Nggak banyak Puang. Perizinannya juga saya bisa bantu Puang di Pertamina, karena saya banyak bantu perizinan SPBU, termasuk SPBU yang Putra Kerala kan saya yang bantu itu Puang keluar izinnya. Terima kasih. Ada kartu kusuka yang dicabut ya. Begini, kalau kita berbicara masalah alat tangkap yang bolehkah saya mengatakan dilarang oleh pemerintah, sebenarnya salah satunya adalah troll. Tapi ada kebijakan tentang masalah kartu kusuka sebenarnya tidak dicabut kalau jangan dikasih tapi begini, untuk mendapatkan suatu bantuan sebenarnya salah satu persyaratannya bukan alat tangkap troll seperti itu. Salah satu persyaratan dari pusat yang bisa salah satunya adalah bukan alat tangkap yang salah satunya di situ yang dilarang, sehingga kami juga di sini mungkin teman kami bukan sebenarnya dicabut itu kartu kusuka di apa, tapi mungkin untuk mendapatkan suatu bantuan
untuk mungkin itu yang tidak bisa dulu, kecuali kalau dia mau menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan anjuran pemerintah yang ramah lingkungan, bisa artinya tinggalkan seperti yang disampaikan Dinda Sekjen, tinggalkan itu troll, ambil, kita bisa bantu. Pernah saya sebenarnya di sana di Lamuru malah sudah bawakan itu alat tangkap, tapi maka dari kuali ya kuang magani ya nuku, makanya jangan mikir dulu ini Pak, bukan saya tapi pemerintah yang melarang, karena waktu itu Pak Kapolres datang, Dirut Polairut ya, kemarin di Kapolres, ada kesepakatan kemarin di Polres bahwa tidak menggunakan lagi, nanti berikan, malah saya janji kalau ada kelompoknya Pak, saya janji tidak terlalu lama saya kasih alat tangkap. Tapi saya sudah ada, saya kasih di sana yang bukan lagi yang dulunya troll, tidak menggunakan lagi, saya kasih di sana kemarin, termasuk di Lamuru. Mungkin Sri tahu ada itu namanya Pak Basri, katanya dulu pernah troll, tapi sekarang dia tidak troll lagi. Saya bilang kalau tidak menggunakan troll lagi, saya kasih. Maka kemarin saya kasih alat tangkap yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena kami juga berbau ameka makai Pak Kadis neremotero, nah begini juga kan saya juga salah, tapi seperti itu anunya, karena salah satu memang yang dilarang itu adalah penggunaan troll. Kenapa? Mungkin beranggapan ada anunya bahwa mungkin lebih banyak, mungkin memang mendatangkan lebih banyak juga ikan seperti ya, tapi di lain pihak banyak masyarakat, lebih banyak juga masyarakat yang nelayan di sana yang anti begitu. Jadi mungkin lebih banyak kalau dilihat dari anunya mungkin lebih banyak keburukannya dibanding kebaikannya. Tapi kebaikan dalam hal pribadi mungkin lebih banyak yang menggunakan yang baik, tapi yang di luar itu nasa kasih iya magana na dega boleh malah kok pakai ya minaja na anu yang dewa kan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu kalau kemarin kesepakatannya itu ada di waktu kami yang dipimpin oleh Pak Dirut Polairut dulu, Pak Direkturnya, langsung ke Polres dulu dengan Pak Kapolres, seperti itu. Kemudian itu masalah bantuan alat tangkap troll. Kemudian memang ada sepatot kami yang sudah 11 tahun yang saat ini memang bukan berarti sebenarnya yang bisa mengkerjasamakan itu artinya karena bisa sebenarnya dilelang. Kalau berminat nanti kami usulkan untuk dilelang. Kalau Dinda berminat untuk dapat itu nanti kami coba untuk karena kalau disetujui oleh DPR untuk dilelang, tapi apa? PC 130 anunya? Oh, 130. Iya. Oh, kecil ya. Ya banyak bermain di tambak. Memang 130 ya, 130 ya. Sebenarnya sebagiannya sebagian bantuan ke petani karena harga itu dibawa dari harga pasaran, makanya memang sasarannya itu pada petani tambak yang khususnya air payau dan banyak, makanya dia itu sebenarnya kami sudah menghubungi dealer untuk memperbaiki. Sepertinya agak sudah kadang 11 tahun main di air asin itu. Saya dulu memang itu khusus tambak ya. Kecil ya. Kecil Pak, kecil. Jadi merito teknisinya di Makassar Cice Loka 2.500.000 baru dia galak. Nah sehingga kadang teman kami ini operatornya menderita, artinya operatornya tidak sembarang Pak Sekjen.
ditangkap dari Jawa, dari Kepura. Pernah ini ada anunya operator kami ambil dari Kahu, sesuatu si mendeni Pak Den udah pasoroi, ya baru Jawa ini sebab pakai, jadi yang lain makanya tidak sembarang, tidak sama kalau baru kami punya beban PDM 42 juta per tahun, sementara dari kita cek Pak Gede dole Pak dia pernah kena. Jadi seperti itu, sehingga memang ada dua alat, tapi satu 9 tahun, satu 11 tahun, dan semuanya ini boleh dikata kosnya lebih besar. Memang lebih banyak, lebih bagus kalau ada di lelang saja, yang kalau ada bisa. Pernah saya bicara dengan yang pernah itu ganti mana satu mesin jadi sulit, mungkin besar juga mungkin ya. Ini kemarin yang ada di Papua saya ganti mana mesinnya, maka Allah lebih parah lagi kalau diganti seperti itu. Kalau SPBU terapung ini yang ada di luar sana, kami sebenarnya punya juga SPBU ya. Bukan, ada di Lonrai sana nih. Ada satu. Ada satu di sana kami punya SPBU untuk perikanan. Kemudian tapi kalau mau lebih nanti SPBU terapungnya di Lonrai atau di mana? Belum ada, Pak. Maksudnya yang terapung ini berapa ton sehari? Oh, bukan terapungnya. Bukan terapung. Oh, bukan terapung. Ada SPBU tapi bukan terapung. Enggak, maksud kami kalaupun tidak terapung itu berapa ton dari bantuan pemerintah? Subsidi kan? Ya pasti yang subsidi kan, soal subsidi. Bukan pemerintah yang kelola. Iya. Bukan maksudku ke kapasitasnya per harinya berapa supaya bisa teman-teman juga nelayan ambil di sana. 5 kali kapan? 10.000 per. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di aula Dinas Perikanan Kabupaten Bone ini dalam rangka silaturahmi antara teman-teman dari Laskar Anti Korupsi Pejuang Panglima dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bone. Alhamdulillah, yang perlu saya tanggapi dulu terkait masalah SPBUN terapung di Kabupaten Bone. Sebenarnya ini saya sudah memikirkan juga, Pak. Jadi kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Bone sudah lama memikirkan ini. Jadi terima kasih Pak Sekjen sudah mengingatkan lagi ini mengenai SPBUN terapung di Kabupaten Bone. Saya kira ada beberapa lokasi memang di Kabupaten Bone ini yang membutuhkan ini SPBU terapung, ya, seperti di Kecamatan Candrana itu di sana sungai, ya betul, ya, di sana itu banyak desa yang merupakan alat transportasinya itu menggunakan mesin ketinting. Nah, itu memang perlu kita pikirkan bagaimana supaya di Kecamatan Cendana itu perlu ada SPBU terapung, ya, minimal di pinggir sungai. Betul. Ya. Nah, kemudian di Kabupaten Bone ini, Pak, sebenarnya SPBUN ini yang ada di darat ini sebenarnya sudah ada 3, ya. Ini dikelola oleh pengusaha, ya. Ada di Lonrai, di PP Lonrai. Jadi di PP Lonrai itu sebenarnya memang yang bangun itu adalah pemerintah Kabupaten Bone yang bangun itu pada waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kewenangan PPI itu dikelola oleh provinsi. Jadi dalam ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kerjasamanya sama itu. Ya. Kemudian ada juga SPBUN di Kecamatan Barbo.
itu di Watu. Oh, ini sih. Iya. Iya. Itu di Watu. Pemerintah punya itu. Bukan pemerintah yang punya. Jadi swasta. Itu yang punyanya itu, yang saudaranya itu direktur ini perguruan tinggi Magalatung. Ya, di Rampe. Oh ya. Ya, di Rampe yang punya. Itu SPB. Jadi SPBWN ini khusus melayani kepada nelayan. Ya, di luar nelayan tidak bisa, Pak. Iya, betul. Ya, jadi ini kita pantau juga ini. Ya, karena itu bersubsidi. Iya, betul. Bersubsidi itu, Pak. Ya. Kemudian ada juga SPBWN di Kecamatan Kajuara. Itu di 77. Ya, Pak Hardi saya kira sudah tahu itu. Ya, di 77. Jadi di Kabupaten Bone sudah ada 3. Sebenarnya masih perlu ditambah, Pak, supaya nelayan kita ini lebih mudah mengambil solar atau bahan bakar terutama yang bersubsidi ya. Iya. Ya. Kami sudah mengusulkan kalau bisa ada ditambah di Kecamatan Teluk Setinge, yaitu di Lamuru, karena di bagian utara itu belum ada, Pak. Ya. Jadi kalau bisa juga di Kecamatan Candrana ada yang bisa terapung. Ya. Supaya ini nelayan-nelayan kecil ini bisa lebih mudah penelayanan daripada BBM ini. Ya. Kemudian yang di Londrae ini, Pak, karena ini milik provinsi sekarang, jadi kami juga sebenarnya sudah mengusulkan kalau bisa yang sekarang yang ada di darat itu didorong ke luar di pinggir laut, supaya di nelayan-nelayan ini lebih mudah mengambilnya. Iya. Ya. Kemudian kalau bisa ditambah kapasitasnya, Pak, supaya ke depan ini harapan kita semua nelayan tidak mengambil lagi di SPBU umum, karena sudah ada SPBWN khusus melayani nelayan. Jadi itu harapan kita ke depan. Ya. Ya, memang sekarang ya masih sering nelayan bahwa BBM yang bersubsidi khususnya solar ini masih terjadi kelangkaan. Karena di SPBU yang seperti yang ada di kota ini masih terbatas juga, Pak, karena dia melayani bukan hanya nelayan tapi umum di situ. Jadi kotanya tidak ada bilang itu kota nelayan sekian, itu kotanya secara umum. Ya. Jadi saya kira begitu. Kemudian saya kembali ke yang pertama tadi, ini sarannya Pak Sekjen mengenai potensi perikanan tawar di Kabupaten Bone. Saya kira betul, Pak, bahwa di Kabupaten Bone ini potensi perikanan air tawar cukup besar juga. Betul, besar sekali. Iya, mulai dari utara itu Kecamatan Ajangale. Iya. Udah bocor Ajangale. Ini ya. Jadi saya kira ini 27 kecamatan ada semua potensinya. Betul. Iya. Ya. Di Cendrana itu luar biasa juga, Pak. Nah, ini di Cendrana itu tambak-tambak sekarang yang di Cendrana itu tadinya dia pelihara udang, udang windu, paname, kepiting dan lain-lain sebagainya. Sekarang itu banyak-banyak beralih ke perikanan budidaya tawar, Pak. Jadi ditebari ikan nila dan ikan mas. Itu luar biasa di sana sekarang. Iya, di daerah Watu, Pak, banyak. Iya, Watu, pokoknya daerah Cendrana, Watu, hampir semua desa di sana, Pak, pelihara ikan air tawar, khususnya nila dan ikan mas. Itu luar biasa, Pak. Itu sudah dimanfaatkan. Termasuk Kecamatan Teluk Setinge, itu di Desa Lea. Ya, lihat. Itu sudah banyak dikembangkan di sana ikan ini
termasuk di Dua Bocoy Pak, di Dua Bocoy itu di perbatasan Lea, ya, di Kampoti, Cina, betul. kemudian Bakasalo, yang perbatasan betul, Tawarwe. ya Tawarwe, banyak. ya, kemudian di sebelahnya Lea itu sudah dimanfaatkan di sana Pak. Tapi memang masih banyak lahan-lahan yang masih kosong seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Sekjen. Nah, itu kedepannya harapan kita semua potensi itu bisa termanfaatkan. Nah, sekarang kita bagaimana supaya ini bisa termanfaatkan? Ini BBI kita sekarang sementara kita benahi Pak. Baru-baru kita mengadakan pergantian calon induk, baik itu ikan mas maupun ikan nila, supaya ini nanti hasilnya dari situ bisa benih yang berkualitas dan cepat besar, jadi benih unggul. Karena selama ini belum ada pergantian calon induk Pak, ya, belum ada pergantian induk. Induknya sekarang ya sudah besar-besar kayak ini besarnya, tapi ya anaknya sudah tidak produktif lagi, tidak cepat besar. Sama juga kita kalau manusia itu sudah tua baru melahirkan, biasa anaknya cacat. Sama juga ikan seperti itu juga Pak. Ya, makanya itu perlu pembaruan induk-induk supaya hasilnya bisa lebih berkualitas dan cepat besar. Nah, saya kira itu harapan kita supaya nantinya ini semua potensi khususnya ikan air tawar di Kabupaten Bone itu bisa dikelola dengan baik. Saya kira begitu Pak. Jadi kita coba membuat suatu kelompok di situ, satu lembaga, artinya kumpulan daripada pembudidaya ikan. Itu anggotanya sekitar 10 orang saja, 10 orang minimal. Ya, kita bentuk, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah setempat, yaitu kepala desa. Kemudian setelah itu dibawa ke sini di Dinas Perikanan untuk didaftar. Kemudian untuk lebih ini lagi ada akte notarisnya Pak. Setelah itu terbentuk, kita bisa membuat proposal yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini Dirjen Perikanan Budidaya. Ya, itu di proposalnya nanti diketahui atau direkomendasikan oleh Pak Kadis Kabupaten Bone. Baru bawa ke sana Pak. Kalau perlu kita sama-sama ke sana ke Dirjen Perikanan Budidaya, memasukkan proposal itu. Ya. Saya kira Sekretaris ada. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sesnya banyak sih sebenarnya. Kebetulan sudah 10 tahun sebenarnya kami ini berkecimpung di dunia perikanan dan kelautan. Jadi sebagai pendamping, sebagai seorang dosen juga, bahkan saya juga seorang pengusaha Pak. Bukan pengusaha lah, masih UMKM yang kami anggap potensi dari kampungnya kami. Kami punya produk ikan kering itu dari brandnya adalah Badalato. Ini sudah melintas, sebenarnya sudah di Bone, sudah cukup dikenal, sudah sampai masuk ke retail modern dan sebagainya. Mungkin ini yang mulai dari perikanan tambak dulu, mungkin ini perlu saran atau masukan. Sebenarnya kendala terbesar dari perikanan tambak sebenarnya adalah hilirisasinya Pak. Meskipun sebenarnya yang 2.500 hektar itu kita maksimalkan, tapi kalau hilirisasinya nggak ada, percuma juga. Maksudnya hilirisasi adalah pasarnya, karena bukan bahasa khusus umum lagi bahwa kalau banyak ikan pasti harganya murah, itu pasti. Ini yang kondisi selama 10 tahun saya perhatikan bahwa pokoknya dimanapun itu kalau jumlah ikan itu banyak yang produksi, pasti harganya turun, dan ini yang menjadi kendala petani-petani kita
sebenarnya. Kemarin saya sempat bergelut di lele, kebetulan saya mengelola pakan lele juga dari hasil tangkapan nelayan. Kita combine bagaimana laut menghidupi darat. Jadi cuma itu kendalanya Pak. Lele biasanya ada yang hampir 2 kilo, cuma pasarnya nggak ada. Nah, mungkin ini perlu masukan dari Dinas Perikanan bagaimana membuka keran hilirisasi itu, bagaimana membukakan jalan para petani-petani kita. Karena terus terang Pak, kalau cuma di hulu saja yang kita benahi, sementara di hilir kita tidak benahi, percuma juga. Karena ini yang kami konsen juga di asosiasi pelaku usaha kecil, karena kendalanya usaha kecil itu Pak, karena mau dia langsung ekspor nggak bisa, karena kemampuannya yang kurang. Mungkin ini perlu jadi masukan buat Dinas Perikanan bagaimana jalan itu dari hulu sampai hilir itu bisa terkoneksi. Mungkin itu. Yang kedua, kebetulan Pak di tempat kami itu banyak sumber bahan baku pakan, termasuk itu yang ternak dan lain sebagainya, yang BT-BT yang tidak bisa dimakan oleh orang itu, termasuk cerai-cerai tadi itu kan dikeringkan, tapi itu harganya begitu saja. Jadi mungkin kalau ada permohonan kami, kalau ada bantuan terkait bagaimana alat pengolahan itu menjadi pakan, bisa diberikan ke kami Pak, karena kami sebenarnya saya baru seminggu ini dari Kalimantan di pasar, kebetulan PNKN saya datang sebuah desa pesisir, dia punya pabrik dari mentah terakhir itu langsung jadi apa istilahnya itu yang bubuk, sudah jadi bubuk. Jadi dari ikannya, dari ikan mentahnya yang terbuang itu keluar di akhirnya langsung sudah jadi bubuk. Jadi tinggal diolah lagi, dijadikan konsentrat dan lainnya. Ini semuanya potensi, karena kalau di Salomeko, di laut, semua nelayan di pesisir kita, ikan-ikan yang tidak bisa digunakan itu kan potensinya besar, bahkan ratusan ton per bulan itu bisa. Cuma kan saya tanya, katanya ada di Lonrai juga. Cuma itu tidak berfungsi dengan maksimal karena bukan tempatnya. Itu saya pernah tanya-tanya di sana, ternyata tidak terlalu efektif, kurang berfungsi. Mungkin kalau ada di perikanan semacam bantuan seperti itu, mungkin bisa bagaimana caranya Pong, itu bisa dialokasikan ke tempat kami atau bagaimana caranya, itu bisa kami fungsikan supaya masyarakat itu punya lapangan pekerjaan juga. Jadi ikan-ikan yang mereka tidak buang seperti itu. Karena terus di Salomeko Pong, kalau di Sulawesi Tenggara itu kan di Kendari ada terkenal itu BT tanpa tulang. Itu yang ikan kecil yang tidak ada tulangnya. Di sini orang bilang pici kalau di Salomeko. Ini semuanya kalau di Bodi itu muasalnya dari Salomeko Pong. Jadi itu berkembang. Sebenarnya terus terang itu hasil tangkapan dari trol, terus terang. Jadi saya buka saja bahwa itu hasil tangkapan dari trol. Kemudian itu yang dikelola oleh masyarakat di sana, bahkan 70% masyarakat sana berpenghidupan dari situ. Jadi saya sebenarnya sebentar saya sambung, jadi mungkin itu Pak, jadi hasil buangannya itu lagi itu yang bisa jadi pakan. Jadi mohon kalau ada bantuan terkait alat seperti itu, kalau bisa dikasih kami Pak, karena sebenarnya kami juga membina masyarakat di sana Pak. Kami memang betul saya seorang ASN, tapi kami tidak pernah lepas membina masyarakat yang di kampung halaman kami. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya memahami Dinas Perikanan bahwa alat tangkap patrol itu sebenarnya kalau hasil diskusi kami secara nasional sebenarnya bukan troll namanya Pak, bukan troll semuanya, dia jaring tarik. Karena troll itu indikasi bahwa yang besar, tapi ini kalau di Kalimantan namanya dogol. Karena sumber inspirasinya dari Kalimantan ke sini. Itu semuanya bukan troll, itu adalah bukan tarik. Bahasa undang-undangnya, meskipun undang-undang perikanan meskipun sebenarnya tidak dilarang, cuma tidak dilarang secara undang-undang, dia tidak merusak, tapi secara lokasi tidak diizinkan di wilayahnya Teluk Bone. Nah itu sebenarnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil kajian kami
beberapa pengacara juga, kumpulan advokat, bahwa di undang-undang itu bukan tarik sejenis yang kami pakai, yang mereka pakai sebenarnya tidak merusak, cuma dia tidak diizinkan dipakai di Teluk Bone. Itu masalahnya, itu yang kemarin kami kaji. Jadi yang jadi pertanyaan kami, Pak, kan sebenarnya Dinas Perikanan Kabupaten Bone kan sebagai orang tua kita, tapi kenapa kok nelayan troll kayak dianaktirikan? Betul, Pak. Saya terus terang saya katakan, kalau memang kita orang tua, meskipun sebenarnya kita ini alat tangkapnya, cuma jangan abaikan kami. Maksud kami bina kami. Kalau memang kelayakan troll dari kemudian kelayakan alat tangkap yang kita pakai itu lebih menjanjikan, pasti mereka akan beralih ke situ. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini kan persoalan penghasilan. Karena mungkin mereka penghasilannya lebih banyak di jaring tarik itu daripada di bubu, makanya mereka beralih ke situ, seperti itu. Jadi mungkin perlu pembinaan, ini masukan juga buat saran mungkin dari buat perikanan, mungkin perlu mereka dibina juga. Jangan dibiarkan mereka terus begitu. Karena saya lihat 10 tahun ini Dinas Perikanan seolah lepas tangan terhadap mereka. Kayak tadi contoh, Teguh Suka tidak mau dikasih bantuan. Artinya bagaimana mereka jangan paksa mereka untuk langsung ganti alat, karena itu tidak logis sebagai orang tua. Kita tiba-tiba misalnya langsung dipaksa untuk mengganti. Coba secara persen. Kalau saya berpikirnya, kenapa mereka tidak dikasih bantuan dulu, pakai itu. Kalau memang itu menjanjikan, pasti mereka ganti kalau yang satu. Kasih pilihan mereka seperti itu. Itu mungkin hasil kajian kami, Pak, dari dari pelaku usaha bahwa seolah-olah Dinas Perikanan mau langsung tembak saja mengganti, tapi mereka tidak mau damping bahwa ini seperti ini, karena mereka kan masyarakat yang kurang mampu, kurang berpengetahuan dan sebagainya, yang tahu mereka bagaimana mereka bisa hidup dari hasil mereka kerjakan. Kami perlu sampaikan, Pak, di Salomeko itu terowongan itu Pak menghidupi 70% masyarakat di sana. 70%. Coba bayangkan Pak Bubu cuma keluarganya yang hidup, Pak Bubu sama padangkannya. Kalau troll, masyarakat yang tidak troll, Pak Gandeng, Pak apa hidup semua. Kalau Pak Bubu cuma satu saja yang hidup. Nah, makanya saya bilang troll itu 70% yang hidup masyarakat situ. Oke. Kemudian yang kedua, ini soal anak tiri lagi. Ya, mungkin itu yang bagaimana mendekati mereka, Pak. Meskipun secara legal standing bahwa tugasnya perikanan bukan lagi di kelautan, tapi kan mereka bekerja ke situ. Artinya bantulah mereka bagaimana kebijakan dari perikanan untuk bergeser dari wilayah situ. Karena kan secara legislasi kan bukan itu tugas di kelautan. Kalau diibaratkan kalau jarak yang mau dipakai mungkin kita sampai 10 meter aja di laut, maksudnya di pinggir mami. Nah, seperti itu. Padahal banyak kebutuhan mereka bergantung sama perikanan. Contoh BBM misalnya. BBM kalau BBM dia kan masuk nelayan, sementara harus minta rekomendasi dari perikanan. Terus terang pasti nelayan terus tidak ada yang minta rekomendasi ini, Pak, tidak dikasih pasti. Saya Pak 24 bukan 30 saya mintakan rekomendasi ini tidak ada yang dikasih. Karena apa? Katanya bukan alatnya terlarang dan sebagainya. Berarti itu contoh bagaimana kita mau bunuh nelayan, tak? Ya kan, maksud saya bagaimana dibijaki, bagaimana caranya disampaikan, diberikan apa supaya mereka bisa hidup juga. Karena mereka pasti punya cara, Pak. Pasti mereka beli lagi, bahkan ada yang mengurus daripada memberikan rekomendasi kepada karenanya Pak Guys, sementara hasil itu dikirim ke Borari. Kan banyak, Pak. Tidak usah saya kasih tahu namanya. Banyak contoh kecil bahwa rekomendasinya dari sini, Pak. Dari sini, dari Dinas Perikanan. Sementara dijual solarnya ke Morowali. Sementara nelayan mau pakai nelayan troll kono tidak banyak, cuma tidak mau dikasih di sini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, bagaimana kami dikasih kebijakan. Kalau memang misalnya tidak bisa dicantumkan di situ ulang alatnya troll, ganti misalnya pumping atau apa, yang jelas mereka bisa hidup. Beralih dari situ kan dibina sedikit demi sedikit. Kemudian kalau memang menjanjikan yang kita berikan alatnya, pasti mereka akan beralih ke sana, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga, Pak, sebelum yang selanjutnya
terkait izin SPBUN Puan, bisa kan apa syaratnya Pak sehingga kami bisa dirikan di Salameko Puan? Karena terus terang Puan saya kasih tahu ini memang ada di Kajuara, tapi terus kami tidak pernah ambil di Kajuara Puan, karena rekomendasinya harus di sini juga. Bilang rekomendasinya harus minta di perikanan. Kemudian kuota terbatas. Yang menjadi pertanyaan, nelayan sama pengangkut barang itu sama kamu? Masuk nelayan juga itu, karena kebanyakan yang dikasih itu, yang dituju itu, pengangkut barang itu, Pak Lobi itu yang dikasih. Sementara nelayan kita terus apa? Saya tidak pernah ambil di sana. Memang tidak bisa dikasih karena tidak ada rekomendasi, karena alasan alat tangkap itu. Mungkin itu yang perlu dipikirkan bersama, Puan. Jangan sampai kita mencegah hidupnya masyarakat kita, sementara kita yang lain kita memperkaya yang lain dengan alasan bahwa ada perahunya, ada perahu gayanya, ada bagangnya, tapi dipakai untuk dijual di luar. Karena terus terang tidak usah saya kasih tahu, tapi banyak saya dapat, bahkan ada yang sudah ditangkap 400 cergen di Kendari, itu izinnya adalah gaye sama Pak Bagang rekomendasinya. Nah, itu mungkin Pong yang keempat itu. Mungkin itu kalau ada tambahan Pong. Mengenai saya juga ini sedih, walaupun saya sekjen dari 38 provinsi, 532 kabupaten kota, tapi saya ingin berbicara idealis Pong. Saya tidak melihat dulu legal dan ilegal. Kalau perizinan yang keluar dari Dinas Perikanan, misalnya Kabupaten Bone, lalu peruntukan minyaknya solar itu untuk nelayan bukan untuk nelayan, kami mohon Puan ditertibkan supaya tidak nanti berdampak hukum. Karena kami sudah banyak protes, bahkan operator hand traktor saja dari pertanian sulit mendapatkan solar. Tapi kenapa solar bertonton ditangkap di Wajo, ditangkap di Morowali, ditangkap di Sinjai, itu ternyata ditemukan bahwa ada rekom dari Dinas Perikanan untuk bagan, gai, jaring. Nah, ini harus ditertibkan Pak. Kalau ini menurut saya tidak boleh tidak. Kalau ini wajib. Kalau perlu Puang, ya mau aksi massa saya siap bantu. Kita koordinasi dengan Kodim, Polres. Jangan lagi, karena saya tahu ini baru 2-3 tahun ini, dan yang lebih celakanya lagi, yang menggunakan adalah industri besar yang mestinya itu adalah subsidi haram. Kalau yang tadi kita sebut tadi terlalu kasihan rakyat kita, hidupnya menghidup lagi 70%. Kalau dia tidak Pak, menghidupnya keluarganya, kaya dirinya, tapi yang dijual ke industri besar, harga 6.000 misalnya dijual ke 17.000. Bayangkan Pak, saya ini penambang batu bara di Kaltim, saya nggak mau Pak. Kadang bilang Pak Sekjen, Pak Jespi ada semi. Saya bilang maksudnya Pak, saya kan harus bayar pajak Pak. Saya beli solar selain dari murni industri harus bayar pajak. Nah mereka itu tidak bayar pajak Pak. Industri itu tidak bayar pajak, apalagi kalau dibawa ke nikel. Jangan Pak, nikel sekarang disorot. Ini kan Pak, berapa ribu ton ditangkap ini Pak. Kenapa? Saya nggak mau sebut Pak dari mana, karena banyak telepon Pak Sekjen, kok ada laskar anti korupsi melapor. Tapi saya jawab elegan. Karena kenapa Pak? Mereka sudah kaya mendadak, harganya kalorinya misalnya kalori 7 Pak. Kalau batu bara kalori 7 dilaporkan 4, solarnya lagi Pak solar industri. Padahal itu solarnya solar subsidi. Padahal mestinya solar industri. Yang lebih celakanya lagi dari Bone Pak, yang subsidi untuk rakyat Bone dibawa ke Morowali. Jadi saya mohon Pak, ini sengaja saya keras karena saya di depan kamera. Mudah-mudahan Pak nanti menjawab juga lantang, kita sama-sama lantang gabungan Pak, bahwa stop mulai hari Jumat ini jangan lagi ada solar dari Bone ke luar Bone. Mau masuk industri jangan. Kalau perlu kita lakukan operasi, kita minta kepada Polres, kita kerjasama. Kalau mau bantu masyarakat Bone saja. Rakyat Bone butuh banyak solar. Kalau ini dia tahu Puan, dia tahu petani, ngamuk ini petani. Petani susah sekali dapat solar untuk traktornya. Tapi solar didapat ditangkap. Dan saya tahu mulai kapan berlaku dan siapa orangnya, saya tahu sudah siapa-siapa semua orangnya. Cuma memang saudara kita. Tapi janganlah, saya mohon ini jangan, stoplah solar yang direkom ini. Maaf Puan, saya keras ini bukan ke Puan, tapi orang yang memanfaatkan. Jangan lagi rekomendasi dari Dinas Perikanan dibawa ke industri di Morowali atau sekitarnya.
Nah, terakhir Pong, kalau ini saya harus lembut karena namanya bermau lembut. Kalau tadi ini penindakan. Bisa ke Pong ada brand kita yang disebut tadi beliau, saya ulangi Pong, tetes kita berapa Pong tempat tetes ini, tetes tebu. Bahan baku pakan dulu Pong, saya mengulangi tadi ini pakan. Saya tertarik Pong. Saya berapa kali diskusi dengan teman-teman ini, saya bilang ya Allah, siapa yang bisa menyambung lidah dari gagasan baik ini? Kalaupun ada pakan menjadi brandnya Bone, kenapa? Jagung dari Bone dikirim ke Surabaya, nanti pakannya masuk ke Bone, seluruh Sulawesi Selatan, Tenggara, bahkan mungkin Papua Pak. Coba Pak bayangkan, kayu jati dari Bone dikirim ke Jepara, kursi Jeparanya, lemari Jeparanya, dan dinding Jeparanya dibawa ke Bone dan seluruh Sulawesi. Kan lucu Pak, yang dibilang hilirisasi tadi begini. Karena kenapa Pak? Karena pembeli kita kan ada Pak. Beda tadi kalau pakan Pak, tidak ada lagi pasar dilakukan pakan Pak. Karena kalau Bone bisa bayangkan Pak, Bone di sini tengah. Kalau Bone ada produksinya Puang, jadi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Manado, hakul yakin. Sama kemarin saya bilang di perhubungan, kalau mendarat jamaah haji semua dari Wajo, Sopeng, Sinjai, hakul yakin Pak, nggak mau ke Makassar, jauh banget, 3 kali lipat. Yang penting aspal jalannya mulus. Kalau aspalnya nggak ada Pak, lebih ke Makassar karena perjalanan mulus biar jauh kan Pak. Jadi untuk membuat potensi program, jadi saya mau jagung pun dari Amali, kalau perlu harganya misalnya 3.000, kita beli 4.000 Puang jagungnya petani, supaya petani sejahtera kasih di Amali yang daerah bukit, semua daerah bukit lah. Kalau perlu kita naikkan harga Puang, yang beli adalah dikoordinir oleh Dinas Perikanan, terus kerjasama tadi pakan dari nelayan-nelayan itu. Karena kan Pak butuh yang namanya Pak bubuk ini kan Pak ya, tepung ikan, kemudian tetes tebu ada, tebu kita ada Pak, ada bonto cani ya kan Pak, kemudian ada arasoe, bahkan Bombana pun kan ambil dari Bone ya kan. Gulata yang ada di Bombana yang punya PT Jongling Batu Mandiri itu kan awalnya kan dari Bone ambil tebu. Jadi bahan baku itu pun semua banyak, hampir 90% pakan itu ada di Bone. Jadi kalau boleh Puang, kalau ini terjadi Puang layak jadi Bupati Bone. Iya Puang, dicari. Wah, gara-gara Pak Andi Bahar sebagai Kepala Dinas Perikanan Bone menciptakan produksi didukung oleh rakyat dan laskar, akhirnya bahkan Pulau Jawa pun meminta pakan dari kita Pak. Karena kalau tidak dikasih Puang, mau makan di mana? Di Jawa Tengah, di Jawa Puang kan banyak lah, jauh kecuali yang pinggir Pantura yang ada laut. Kan tapi tidak semua laut kan berproduksi ikan Puang. Contohnya Jenis Ponto. Tidak semua Jenis Ponto ada produksi garam. Begitu juga Madura. Jadi sebagai usulan terakhir Puang, jadi kalau kota kerjaan Arupalaka ini, Bone ini menjadi ikon dari Puang sebagai Kepala Dinas dan Pak Sikirman dan Kepala Bidang Pembudidaya. Mari Puang bekerja sama laskar. Sekali lagi saya tutup Puang, tempat kami siapkan. Mau tempat pakan, saya sudah Puang lihat semua sourcing Puang di Google dan di YouTube. Ternyata bisa kita produksi pakan ribuan ton sehari Puang, dan ribuan ton juga Puang ada jagung di Amali. Terima kasih Puang, itu sebagai penutup. Kalau ada hilaf dan salah kata, mohon maaf. Sekali lagi Puang, solar di keluar Bone, mari kita tertibkan Puang mulai hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saran dan masukan pada kami, khususnya pertama masalah ikan kering yang mau dimanfaatkan ini salah satu memang pengolah. Kami juga memang punya unit pengolahan ikan yang namanya UPI. Setiap tahun pengolah memang kalau tidak memang yang pertama yang dilirik sebenarnya untuk sebagai bisnis itu yang utama memang adalah hilirisasinya pasar. Makanya untuk mendapatkan pasar yang bagus itu yang ini memang tidak terlepas dari mutu dari produk itu sendiri sebenarnya. Mutu sembang panjang mutunya bagus dan bisa yakin insya Allah pasarnya pasti bagus. Seperti itu. Kemudian kami orang pertanian, tapi sekarang di perikanan. Iya, tepuk tangan.
Iya, basically pertanyaannya. Keliling-keliling, pernah hukum, pernah perdagangan, pernah koperasi, Alhamdulillah. pernah staf ahli, dan sekarang di perikanan. Dan terakhir wakil bupati, Pak. Ya, tepuk tangan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara masalah troll, apakah bisa dirubah namanya kalau memang bukan yang troll itu yang dimaksud, yang bisa Iya, bukan, Pak. ini apa salahnya? Ya. Kita bisa meyakinkan ya. Tidak bisa kita meyakinkan Cocok. bahwa itu bukan troll. Betul. Tapi kalau memang troll itu memang dilarang. Betul. Tapi kalau misalnya masalah larangan, memang itu troll. Tapi yang bisa membuktikan bahwa itu troll atau bukan, ya kasih ahlinya bahwa seperti ini. Betul. Yang Betul. Kemudian kami juga ini masalah SBWN ini yang khususnya yang ada solar yang disalahgunakan ini. Ya. Sebenarnya mudah-mudahan bukan, sebenarnya kami setiap saat juga memantau itu. Ada anggota kami setiap ini, tapi saya juga pernah mendapatkan malah ada orang yang kesini, tapi jangan disebut, aparat yang memasuk tanda tangan kami dan stempel kami. Jadi kami juga, iya, tapi saya tidak berani juga saya anukan ini, tapi ini aparat. Jadi kami juga ada, malah minta maaf pada kami di sini. Tapi itu yang saya juga anukan untuk masalah SPBU, maksudnya ada solar yang ada di kita. Pernah saya mau laporkan, tapi yang mau datang di sini saya janjian, tapi sampai saat ini juga tidak. Sudah beberapa bulan ini, tapi saya juga bukan tapi tidak bisa juga dikasihani karena yang begitu Merusak, Bu. Iya, merusak. APBN nggak ada pendapatan negara. Masa sampai stempel diambil, stempel di tanda tangan juga dipalsu. Jadi bicara masalah itu, mudah-mudahan kami tidak ada di situ sebenarnya yang ada di yang keluar itu. Ini aparat harus berani, Pak, mulai hari ini. Iya. Ayo kami tunggu. Mudah-mudahan, insyaallah, mudah-mudahan atas kedatangan Pak Sekjen dengan mudah-mudahan bisa membawa semua itu apa yang mudah-mudahan perikanan bisa berkembang lagi, dan insyaallah apa yang diharapkan bisa tercapai, dan khususnya termasuk juga brand-brand pakan itu, tapi sebenarnya harus ada memang pabriknya yang bisa mendukung itu. Tanpa pabrik yang lebih ini mungkin, tapi bisa kita perumahan dulu, Pak. Memohon, ya. Untuk perumahan dulu. Pabrik perumahan dulu, Pak. Perumahan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan, saya rasa itu tanggapan kami. Mudah-mudahan apa yang kedatangan Sekjen dengan seluruh rombongan pimpinan DPC, insyaallah mudah-mudahan kedatangan ada manfaatnya pada kami, dan insyaallah itu tanggapan kami, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini kami sangat terharu dan bangga kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan non kelautan, karena hari ini hanya sesuai dengan regulasi undang-undang bahwa hanya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan seluruh jajarannya yang sangat arif dan bijaksana, orangnya dermawan dan baik hati. Yang pertama yang kita sangat sedihkan bahwa ternyata Dinas Perikanan Kabupaten Bone ini, pemirsa dimanapun Anda berada seluruh tanah air yang melihat YouTube channel ini, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bone daerah Kerajaan Arupalaka sungguh ingin bermanfaat, banyak membantu baik budidaya air tawar, air payau, budidaya di laut. Tapi sungguh sayang, polisi anggaran dari pusat belum menyentuh kepada sendi-sendi kehidupan untuk kesejahteraan rakyat. Padahal kalau digelontorkan anggaran triliunan di perikanan Kabupaten Bone ini, saya yakin mungkin ratusan ribu
masyarakat bisa berbudidaya baik di air tawar dan air payau, karena sumber dan potensi air atau waduk atau tambak kemudian atau sawah atau rawa di Kabupaten Bone begitu banyak dan bahkan bisa diekspor, saudara. Tapi bagaimana tidak, kata kepala dinas dan sekretarisnya termasuk kepala bidangnya, bagaimana mau berdaya, bagaimana mau bersaing, bagaimana mau ekspor. Tapi kalau dukungan anggaran tidak berpihak kepada pemerintah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Bone. Sekali lagi, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Andi Bahar ini adalah seorang kepala dinas yang sudah pengalaman asam garam di pemerintahan, mulai dari perdagangan, koperasi, pertanian. Sekarang dipercayakan lagi kepala dinas perikanan. Mudah-mudahan nanti dipercaya menjadi wakil bupati Bone, karena beliau orang baik. Kalau orang baik kita dukung untuk memimpin Bone. Tapi kalau orang yang kurang peduli kepada rakyat, ya antri dulu lah. Kasihlah orang yang baik untuk memperbaiki Bone. Dari manapun mereka, yang jelas mereka punya kemauan. Dan beliau siap menaungi seluruh nelayan. Bahkan tadi ada nelayan yang tanda petik quote and quote adalah semi atau ilegal. Tapi mari coba meyakinkan kepada ahlinya supaya bisa dinaungi di perikanan Kabupaten Bone. Billahi taufiq wal hidayah. Saya rombongan dari Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 yang dipimpin oleh Bapak Harding, SPD MPD, dan Bapak Samsudin SHCLE, serta Pak Haji Tamrin, Sarjana Ekonomi, dan jajaran. Kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya di tempat lain. Assalamualaikum.